Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febitri Rosalia dengan NIM 2003431 dengan dosen pengampu Bapak Fakrul Razi, SPDM MSI, PhD. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai polusi dan kabut asap. Ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama, definisi dan penyebab. Yang kedua, karakteristik. Yang ketiga, instrumentasi atau alat. Dan aplikasi. Yang keempat, mitigasi. Definisi dan penyebab. Yang pertama, polusi. Polusi adalah masuknya polutan ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dan merusak lingkungan. Polutan tersebut seperti particulate matter, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Polusi dapat disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, abu polutan letusan gunung berapi, limbah asap industri atau pabrik, limbah pertanian, kegiatan pertambangan penyebab pencemaran udara, aktivitas rumah tangga, dan sebagainya. Yang kedua, kabut asap. Kabut asap adalah kondisi di mana polusi di dalam suatu lingkungan udara yang sudah memasuki tahap bahaya, di mana udara dipenuhi dengan polutan nitrogen oksida atau kendaraan bermotor dan hidrokarbon yang disebabkan berbagai sumber dari kebakaran hutan dan lahan yang alami maupun perilaku manusia. Kabut asap dapat juga disebabkan oleh gunung meletus, kebakaran hutan, asap kendaraan bermotor, pembakaran batu bara, dan sebagainya. Yang kedua, karakteristik polusi dan kabut asap. Yang pertama yaitu suhu udara sekitar meningkat sehingga menjadi lebih panas. Yang kedua, kelembaban udara di kawasan hutan sangat rendah karena musim kemarau yang berkepanjangan. Yang ketiga, tingginya kadar karbon dioksida. Yang keempat, warna udara dapat dilihat. Yang kelima, berbau menyengat dan menyesakkan. Yang keenam, kualitas udara yang pengap. Yang ketujuh, iritasi pada mata. Yang kedelapan, tingkat ketebalan asap dapat semakin membahayakan kualitas udara. Yang ketiga, instrumentasi atau alat dan aplikasi. Ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama, Staplex LVAS atau Low Volume Air Sampler. Dapat dilihat berikut gambarnya. Alat ini menarik udara bervolume rendah melalui filter dengan menggunakan pompa putar. Fungsi LVAS yang ringan dan portabel sangat efektif untuk pengukuran sampel yang akurat dari alam sekitar untuk polutan udara, serat asbes, asap, dan kabut asap. Yang kedua yaitu NP-Live Aquapod Air Quality Monitoring. Berikut dapat dilihat gambarnya, yaitu dirancang untuk mengevaluasi kualitas udara di daerah perkotaan, kawasan industri, desa, dan lain-lain. Multiparameter pemantauan parameter gas dan cuaca dilengkapi ke dalam sensor. Pod memiliki kemampuan untuk sampler aktif atau pasif dan dapat memetakan polutan suatu daerah. Yang ketiga yaitu NP-Live WePod Portable Weather Station. Berikut gambarnya, dirancang untuk pengukuran yang kuat dan bebas perawatan dalam aplikasi hidrologi, meteorologi, dan cuaca kritis, di mana parameter yang diukur yaitu suhu, tekanan udara, dan kecepatan angin. Yang keempat, anemometer. Dapat dilihat pada gambar, mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, memperkirakan tinggi gelombang laut, dan memperkirakan kecepatan arus. Yang kelima, weather meter. Berikut gambar alatnya, yaitu mengukur kondisi atmosfer untuk perkiraan cuaca dan iklim. Pengukuran yang dapat diambil yaitu suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan arah angin. Yang keenam ada dehumidifier. Alat pengukur lingkungan kerja ini berfungsi untuk mengetahui tingkat kelembapan yang ada di tempat tersebut. Secara otomatis, alat akan menurunkan tingkat kelembabannya apabila sudah melebihi standar yang ditentukan. Lalu ada aplikasi. Yang pertama yaitu IQ Air Visual.
Data dari AQR kerap dijadikan parameter untuk melihat kualitas udara di sebuah tempat. Aplikasi ini turut memberikan ramalan polusi udara dan cuaca lebih dari 10.000 kota di seluruh dunia. Semua ditampilkan dengan grafik yang menarik dan mudah dimengerti. Yang kedua, ada aplikasi nafas. Dengan aplikasi nafas ini, kita diberikan informasi tingkat polusi di mana penggunaan berada. Informasi tersebut bisa dikirim via notifikasi jika kualitas udara memburuk. Selain itu, juga memberikan saran apa yang harus pengguna lakukan untuk menghindari polusi untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Dan yang terakhir yaitu mitigasi. Yang pertama, mengurangi menggunakan kendaraan bermotor. Yang kedua, menanam tanaman pemurni udara seperti lidah buaya, tanaman merambat yang dapat membersihkan udara tercemar dan melepaskan udara segar dalam lingkungan tertutup. Yang ketiga, apabila hendak keluar rumah, kita harus menggunakan masker agar terhindar dari debu dan polutan saat berada di daerah yang tercemar tersebut. Yang keempat, beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga dapat mengurangi polusi udara. Yang kelima, menghentikan kebiasaan merokok. Yang keenam, tidak membakar sampah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.